Mari kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Injil Markus, pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-31 sampai dengan yang ke-35. Injil Markus pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-31 sampai dengan yang ke-35. Demikianlah firman Tuhan. Lalu datanglah ibu dan saudara-saudara Yesus. Sementara mereka berdiri di luar, mereka menyuruh orang memanggil dia. Ada orang banyak duduk mengelilingi dia. Mereka berkata kepadanya, "Lihat, ibu dan saudara-saudaramu ada di luar dan berusaha menemui engkau." Jawab Yesus kepada mereka, "Siapa ibuku dan siapa saudara-saudaraku?" Ia melihat kepada orang-orang yang duduk di sekelilingnya itu dan berkata, "Ini ibuku dan saudara-saudaraku. Barang siapa melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku." Demikian bacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam ayat-ayat ini dikatakan bahwa Yesus mengabaikan untuk keluar dan menemui ibunya. Markus mencatat demikian, ada orang banyak duduk mengelilingi dia. Mereka berkata kepadanya, "Lihat, ibu dan saudara-saudaramu ada di luar dan berusaha menemui engkau." Jawab Yesus kepada mereka, "Siapa ibuku dan siapa saudara-saudaraku?" Yesus justru berpendapat bahwa orang-orang di dalam sinagog itulah keluarganya. Melalui pernyataannya ini, Yesus ingin mengatakan bahwa yang dinamakan keluarga bagi Yesus adalah melampaui apa yang disebut sebagai hubungan kerabat, saudara, pasangan, dan bahkan murid itu sendiri. Hubungan keluarga yang dimaksudkan oleh Yesus adalah mencakup kepada semua orang yang haus akan hubungan dengan Tuhan dan yang bersedia melakukan kehendak Tuhan. Di satu sisi, pernyataan Tuhan Yesus tentang keluarga ini merupakan makna baru yang radikal dari apa artinya memiliki keluarga atau komunitas. Yesus mendefinisikan kembali seluruh hubungan, batas-batas, dan sifat yang telah dikembangkan dan dibangun selama ribuan tahun tentang keluarga dari kebiasaan orang-orang Yahudi. Bagi Yesus, mereka yang bekerja atau melayani untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Allah adalah keluarga yang sejati, terlepas dari hubungan darah apapun. Sebaliknya, pilihan itu dibuat oleh seseorang yang telah mengalami kelahiran kembali oleh Roh Kudus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pernyataan Yesus ini tentu merupakan penghiburan bagi setiap orang percaya yang mengalami masalah dengan keluarga mereka sendiri ketika ia mengambil keputusan untuk percaya kepada Yesus. Dengan kata lain, hanya mereka yang lahir dari atas yang bisa masuk ke dalam kerajaan Allah, yaitu barang siapa melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Demikian Yesus berkata.
Kristus memberitahu kita bahwa siapapun yang melakukan kehendak Allah adalah saudaraku, saudariku, ibuku. Tetapi yang menjadi pertanyaan adalah apa yang dimaksud dengan kehendak Allah itu? Yang pertama adalah kehendak Allah agar semua orang diselamatkan dan mengenal akan kebenaran. Yang kedua adalah kehendak Allah bahwa dalam segala hal kita selalu mengucap syukur dan memuliakan Allah di dalam Tuhan Yesus, Juru Selamat kita yang hidup. Dan yang ketiga adalah kehendak Allah bahwa setelah percaya kepada Kristus untuk keselamatan kita, maka kita harus mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, kudus dan berkenan kepada Tuhan, yang merupakan ibadah kita yang sejati. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu. Kami belajar lagi akan firman-Mu di pagi hari ini. Terpujilah nama Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Shalom.